Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ika Yunita, saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas materi tentang aliran linguistik. Langsung saja kita bahas ke materinya. Yang pertama yaitu ada aliran tradisional. Dalam sejarah perkembangannya, linguistik dipenuhi dengan berbagai aliran, paham, pendekatan, dan teknik penyelidikan yang dari luar tampak sulit, saling berlawanan, dan membingungkan bagi para pemula. Konsep aliran tradisional. Konsep aliran ini banyak diwarnai oleh pemikiran filsafat. Jadi, hal ini tidak mengherankan karena cikal bakal aliran ini ada karena berkembangnya ilmu filsafat. Kelompok-kelompok yang termasuk dalam aliran tradisional adalah kaum Sofis abad ke-5 sebelum Masehi, Plato 429 sampai 347 sebelum Masehi, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, kaum Stoik abad ke-4 sebelum Masehi, dan kaum Alexandria. Berikutnya, aliran struktural. Aliran tradisional yang dipelopori oleh Leonard Bloomfield. Sejak tahun 1930-an sampai akhir tahun 1950-an, aliran linguistik yang paling berpengaruh adalah aliran struktural. Tokoh linguis dari Amerika yang dianggap berperan penting pada era ini adalah Bloomfield. Linguistik Bloomfield berbeda dari yang lain. Dia melandasi teorinya berdasarkan psikologi behaviorisme. Berikutnya ada analisis aliran struktural. Dalam menganalisis kalimat, kaum strukturalis melakukan analisis unsur bawahan langsung, yaitu metode analisis kalimat atau kata-kata dengan membaginya kepada unsur-unsurnya. Berikutnya ada aliran tagmatik. Aliran ini dipelopori oleh Ken Leonard Pike. Menurut aliran ini, satuan dasar sintaksis adalah tagmem. Dalam bahasa Yunani yang berarti susunan. Tagmem adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Tagmem merupakan bentuk kata, sedangkan slot sebagaimana yang disebut subjek, predikat, objek, dan keterangan. Perlu pula diketahui bahwa teori tagmetik ini merupakan teori yang mengembangkan beberapa aliran yang telah disebutkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut aliran ini, satuan dasar sintaksis yaitu tagmem dapat digambarkan sebagai sel 4 sisi. Yang selanjutnya ada aliran transformasi. Aliran ini melahirkan tata bahasa transformasional, generatif grammar yang sering disebut dengan istilah tata bahasa
atau tata bahasa generatif. Tokoh linguistik transformasi yang terkenal adalah Noam Chomsky dengan bukunya yaitu Synthetic Structure 1957 dan Aspects of the Theory of Syntax 1965. Chomsky menyatakan bahwa setiap tata bahasa dari suatu bahasa merupakan teori dari bahasa itu sendiri. Tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, tata bahasa tersebut harus terbentuk sedemikian rupa sehingga satuan atau istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja, dan semuanya itu harus sejajar dengan teori linguistik tertentu. Selain hal di atas, konsep dari Chomsky yang populer hingga sekarang adalah istilah competence dan performance. Competence adalah pengetahuan yang dimiliki pemakai bahasa mengenal bahasanya. Hal ini tersimpan dalam benak para pengguna bahasa. Sedangkan performance adalah penggunaan suatu bahasa dalam keadaan real, yaitu situasi yang sesungguhnya. Cukup sekian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.